صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, wabil khusus guru sekaligus orang tua kita, Bapak Kiai Haji Arif Hidayat, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah, amin. Disehatkan badannya, amin. Dimudahkan segala urusan beliau, amin ya rabbal. Jangan ribut ya tong. Speakernya biar agak nyataan dikit dah. Jangan terlalu biar lebih nyata, lebih jelas. Mana yang ngurusin speaker ya? Bang, soalnya suara sayanya lagi ngeber. Speakernya jangan terlalu ngebas. Bukan suruh gedein, jangan terlalu ngebas. Kepada pengurus DKM Masjid Jami Al-Muttaqin, segenap panitia peringatan Muharram 1445 Hijriyah, aparatur pemerintah, wabil khusus Pak Lurah hadir ya. Kalau lurahnya hadir, RT RW-nya juga pasti hadir. Hadir kagak RT RW-nya?
enggak hadir mah kebangetan ya. Ibu-ibu, para pencinta yatim yang tadi ini baru di dunia aja sama kiai udah dibanggain. Ibu setiap bulan buat yatim 14 juta. Di dunia aja sama Kiai Arif udah dibanggain. Apalagi di itu di dunianya udah di alam. Ngerti di alam? Ya, di dunia aja udah di alam, apalagi di makanya pengen nggak di alam di akhirat? Pengen sekarang apa nanti? Di alam di akhirat pengen sekarang apa nanti? Berarti nanti aja ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jangan ribut ya Dek. Tong. Saya baru ini tempat ceramah di samping sayanya ada TV. Biasanya TV-nya di luar sono. TV-nya di sini. Itu mengelihat kemari aja, lu ngapain lihat ke sini? Tong, daripada lu ngelihat di situ mendingan lihat di sini. Gantengan yang ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang bangga punya mobil bagus. Bangga punya rumah bagus. Bangga punya pendamping hidup cantik atau keren. Padahal yang dia banggain itu di satu saat nanti bisa jadi yang paling depan musuhin dia. Ngeri nih. Yauma yuhma alaihim fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Itu ntar rumah, mobil, ya, emas, harta, duit yang sekarang jadi barang sesuatu yang kita banggain. Naik mobil bagus, bangga. Punya rumah bagus, punya duit banyak, itu kita bangga-banggain. Makanya kondangan cincin dipakai semua, gelang sampai ke ketek-ketek. Kondangan mending gede kondangannya mah. Kondangannya mah kecil, cuman itu kalung sampai 3 undak di sini. Sampai nyampe ke berok kalung. Bu, itu berarti bangga. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Orang yang ama banda emas perak ya, punya emas, punya perak, punya harta, dia kagak mau keluarin kewajibannya membayar zakat.
Ini orang kaya makaya cuman pelit, medit, koret, tilang, pantat kuning, bulu gasiran, pantat bebulu. Ada nggak di sini yang begitu? Enggak, itu mah di kampung saya. Ya. Cuman aslinya sini, katanya gitu. Oh iya, punya emas dia nggak zakatkan, punya harta dia nggak zakatkan, pelit, medit, koret, hilang pantat kuning. Kalau punya duit, wailul likulli humazatil alladzi jama'a malau. Ribut ngitung mulu, kurang terus. Ada yang assalamualaikum, belaga tidur, orangnya nggak ada, padahalnya ngomong orang, tapi dia bilang orangnya. Kan kita mah udah pada tenget ya, ama suara assalamualaikum. Kalau assalamualaikum begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh salam apa tuh? Siapa yang salam begitu tuh? Dangdut, kata yang sering nonton tahu. Itu yang sering nonton berarti itu. Ada lagi yang assalamualaikumnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah ini mah ambil japlun dapat rezeki lagi nih. Wabarakatuh. Perasaan gue mah yang udah parah si Anu, katanya gitu. Ya gitu ya. Begini, begitu nggak, sama nggak itu? Assalamualaikum, pasti itu ya, mati. Nah ada salam yang begini, depannya panjang, belakangnya panjang. Assalamualaikum. Salam apa tuh? Itu ibu-ibu datang tuh ke rumah orang-orang, assalamualaikum, minggu besok aja, katanya gitu. Lah ya iya, secara untung apa untungnya coba itu ibu? Capek ya? Capek enggak minta dana? Keliling capek enggak? Malu. Cuman kalau ada orang yang didatengin, dimintakan sumbangan untuk yatim, kagak ngasih, tuh dia kagak tahu malu. Padahal mah untung dia dibilangin, diajak, karena kan sedekah mah titipan, bukan buat kita. Dia mah yatim kagak dibagi duit juga kagak mati, bener? Betul? Dia mah kagak dibagi duit juga kagak mati, ada Allah yang ngurusin dia, betul? Lah ya iya. Itu mah kita ngasih, mohon maaf, buat kita. Buat siapa? Karena kan kita ngasih itu bukan buat orang, buat kita. Kalau di santunan ini kita ngasih berapa? Misalnya 100.000, buat kita, bukan buat. Ngapa pakai mati-matian sih? Apa denger salam mati tadi kali ya? Makanya tuh orang yang ngeluarin sodako, tadi kan ada kardus tuh
Berapa duit masukinnya? Bu, di kampungan saya mah kalau giliran pengajian ke warung dulu ibu-ibunya. Saya tanya, ngapain ke warung emang? Ini duit gua kegedean, kata dia gitu. Jadi dia mah sengaja nyari yang 2000-an. Ibu-ibu sini mah enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Ibu sini mah minimal goceng katanya. Betul? Minimal dia mah goceng, masukin ke kardus. Cuman minta kembalian 2000 2 lembar. Memang buat siapa? Buat orang? Bukan. In ahsantum li anfusikum. Kalau memang itu dari kita, bakal balik buat kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan orang peminta-minta. Ya begitu udah datangnya, assalamualaikum. Biasa kan kalau bapak ada yang minta-minta, yang dia panggil siapa? Malo, begitu paling. Malo, ngapa babalo? Kan itu ya. Malo. Nabi juga sama. Ya Aisyah, ya Rasulullah, ini ada yang minta. Apa kata Siti Aisyah istrinya Rasul? Udah nggak ada yang bisa dikasih ya Rasul. Lah kemarin kayaknya masih ada, udah dikasih semua. Nabi itu kalau dapat makanan nggak pernah disimpan. Kayak kita sengaja membeli kulkas, sengaja beli buat apa? Nyimpen makanan. Berkat si orang talilan pakai disimpan di kulkas, PA dasarnya orang. Tong, jangan berisik apa? Jangan berisik, Ustadz suaranya diserah. Ya, kalau nggak berisik ntar gue upain. Ada pertanyaan, lu mau kagak duit? Buset, bocah sama duit, romannya becicilan, anak siapa ini? Makanya jangan bercanda ya, jangan ribut. Jangan ribut, ngerti nggak lo? Jangan ribut lo. Nih gue taruh di sini, kalau kurang masih ada lagi tuh gue tambahin. Ya, jangan ribut. Nabi kedatangan siapa tadi? Tamu, orang minta, coba kasih tuh. Kata Siti Aisyah, udah nggak ada yang bisa dikasih ya Rasul. Habis adanya apa? Ada baju doang nih Rasul, baju Nabi. Akhirnya emang punyanya itu dikasihlah baju Nabi. Ama tukang minta-minta tadi, baju dibawa pasar, dilelang. Siapa nih yang mau beli bajunya Nabi? Akhirnya kedengeran sama orang-orang bahwa di pasar lagi ada lelang baju Nabi. Itu orang pada datang mau beli. Ada orang buta sama pembantunya, sama bujangnya. Kalau mau kita sama budaknya, itu orang buta buat nuntun-nuntun. Kata orang buta, lu beli gida baju Nabi, mahal juga beli. Kalau lu bisa beli baju Nabi, lu gua bebasin, lu gua merdekain. Akhirnya dia datang, nah mau ngapain? Mau beli ngikut lelang baju Nabi. Alhamdulillah kebeli sama dia. Dikasih
ke orang buta tadi. Sama orang buta itu baju diusapin ke mukanya, matanya meleh. Hebat enggak? Biiznillah wa bisyafaati Rasulillah, diusapin tuh baju ke mukanya, matanya yang tadinya buta jadi melek. Akhirnya bujangnya, budaknya dimerdekain sama dia. Cuman kan baju buat apa lagi? Bukan kagak mau pakai baju Nabi, kagak pantes kata dia. Saya yang begitu banyak dosa pakai baju Rasul, enggak pantes. Saya dikasih baju sama Ki Arif, bukan saya kagak mau, takut kagak imbang sama ilmunya. Takut kagak sesuai. Makanya sama dia, baju yang tadinya buat ngusap muka udah melek matanya, baju dikemanain? Didatengin kepada Rasulullah. Sul, saya mau ngembaliin baju ini. Wah, emang baju dari mana? Dapat lelang di pasar. Emang tadinya kamu dapat buat apa? Bukan mau dipakai, cuma buat menyembuhkan penyakit mata saya yang buta. Sekarang sudah sembuh, sudah. Terus bajunya saya mau kembalikan kepada engkau ya Rasul. Akhirnya Nabi manggil bininya, sini Neng. Tuh, sedekah tuh begitu. Pertama, sedekah itu menjadikan orang miskin jadi kaya. Tadi pada mintanya tuh jadi kaya karena harga yang dijualnya mahal. Tuh yang miskin tadi jadi orang kaya. Tapi di kita mah tukang minta-minta udah kaya juga masih minta lagi aja. Ada yang belaga-laga pencot begini-begini. Di sini memakai baju pada beset, di kampungnya mah rumah nyampe 2 lantai, kebunnya banyak. Saya pernah, Assalamualaikum, kita kasih jalannya begini orang. Perasaan saya tadi dari jauh kagak begitu jalannya dah. Pas sudah dikasih dia keluar dari rumah, dari gerbang saya intip, lempeng lagi jalan, sialan tuh orang. Tuh jadi sedekah itu buat bebaskan kemiskinan. Di kampung kalau banyak orang sedekah, insya Allah kampung terbebas dari enak kan? Nggak ada lagi ketimpangan. Ya kalau beda-beda dikit mah biasa. Kalian hidup kalau nggak ada bedanya nggak enak, betul? Lah kita makan aja kudu ada bedanya. Kredok masa sama sayur asem. Harus beda. Tapi kalau timpang, kan kata Quran, kaila takunu dulatan bainal aghniya. Jangan sampai harta itu muternya cuman sama orang-orang kaya doang. Makanya orang kaya kalau mau nikah aman yang miskin. Iya Bu. Kadang ini mah duren ketemunya duren. Lentar giliran kecapi ketemu kecapi. Duren sama kecapi gitu. Yang ini mah duren sama lakinya kaya, perempuannya kaya. Padahal nyari begitu, padahal mah mestinya yang miskin diambil mantu biar merata, biar kagak muter di situ-situ aja. Paham? Tuh pertama, sedekah menghilangkan Yang kedua kata Nabi,
sedekah ngobatin penyakit. Yang tadinya matanya buta jadi sembuh. Yang ketiga, sedekah membebaskan perbudakan. Yang tadinya jadi budak dibebasin nama tuannya. Yang keempat, sedekah itu kata Nabi balik lagi. Itu buktinya baju dianterin lagi kata Nabi pulang. Kita juga sama, harta kita yang kita keluarkan ke jalan Allah buat yatim, fakir miskin, orang-orang terlantar, masjid, musola, madrasah, pondok-pondok pesantren nanti bakal balik lagi. Di kuburan nemenin nanti tuh. Di kuburan nemenin. Siapa yang nemenin? Hah? Setan. Ada orang kaya mau mati mesen, saya mau mati. Ada nggak yang mau nemenin? Anaknya ditawarin. Pertama bininya, mau nggak nemenin saya di kuburan 40 hari aja? Lah, lu mau nemenin gua, nih warisan gua nggak kasih siapa-siapa, gua kasih lu semua. Kata bininya, enggak kali bang lah, itu mah enggak berani dia. Akhirnya bininya ditawarin gak mau, tuh makanya bohong bini mau sehidup semati ada berak gitu. Suruh nemenin aja gak mau. Padahal mah disiapin AC-nya di dalam kuburan disiapin. Enggak ada kayaknya bang, enggak. Sama anaknya ditawarin, hei anak-anakku, bapak kayaknya udah enggak lama lagi nih. Ada enggak yang mau nemenin bapak? Di kuburan, bukan di atasnya, di dalam. Kata anaknya, kayaknya enggak ada bang. Udah nyewa orang aja pak, nyewa orang. Akhirnya bikin sayembara, siapa yang mau nemenin dia di kuburan. Ada orang miskin. Kata bininya, bang, no ada sayembara nemenin orang di kuburan. Ngikut kita bang, gila lo, gue disuruh nemenin orang mati. Ya bang, saya ini miskin dari dulu sampai sekarang kita belum ngerasain kaya. Kapan lagi sih buat bini? Kata bininya begitu. Emang laki kan kalau digodain bini mah nggak ada yang kuat. Bener aja. Nabi Adam aja sama bininya kagak sanggup, sama setan ngadepin sanggup, sama bininya kagak. Makanya Nabi Adam kagak kegoda, bininya yang digoda. Ntar bininya ngodain Nabi Adam. Kayak kita begitu. Nih bapak-bapak ditawarin misalnya kulkas, enggak ah, jangan datang ke bapak-bapaknya, datang ke bininya. Ntar juga bininya, bang kulkas sudah kagak dingin, kata dia begitu. Ganti ya bang, kata lakinya. Ya sebodoh lu dah, beli dia bininya tuh. Tadinya mama lakinya kagak. Nah nih kembali lagi tadi, ama bininya dikata udah ngikut aja sayembara bang, nemenin orang mati. Iya, enak sih di dalamnya ada AC-nya segala bang. Iya dah, gue demi lu doang ini, kalau bukan lu mah nyuruh gue kagak mau. Akhirnya ditemenin tuh pas mati di dalam. Dilihat aja. Kan kalau suara sendal masih kedengeran aja itu yang malaikat penanya udah datang. Kata dia, wah datang malaikatnya nonanya nih. Wah, ini orang kaya ditanyanya bangsa banyak kali ini kata dia. Dilihatin aja. Wah, seremnya yang datang. Ternyata malaikatnya bukan nanya mati.
malah deketin ke dia lah, kata nanti ke saya ini. Yang mati dia bukan saya katanya. Yang mati dia. Kata malaikat, enggak, gue mau nanya lo katanya gitu. Gue mau nanya lo, yang mati dia, saya mah belum. Enggak, gue emang pengennya nanya lo kata dia. Lah tuh jadi nanya saya nih. Iyalah, gue kan terserah gue kata malaikat. Gue mau nanya siapa kek, gue mau nanyanya lo. Ini lo siapa? Saya mah kuli katanya. Kuli apa? Kuli jagain orang mati kata dia. Diupain, saya mah nyari upah doang. Emang kerjaan lu apa? Ditanya. Kerjaannya cuma nebangin kayu doang. Lu punyanya apa? Sekampak-kampaknya. Kali yang lainnya punya, kagak, kampak doang. Kampak diboleh dapat dari mana? Ditanya. Terus tuh kampak ditanya soal dari mana kampak dapat belinya. Terus lagi pohonannya yang lu tebang pohonan siapa? Terus nebangnya rata apa kagak? Ditanya terus soal kampak aja masih belum beres-beres. 40 hari beres dikeluarin. Nah tuh, pas dikeluarin lari aja tuh orang. Kata keluarga almarhum, sini hadiahnya belum diambil. Enggak kata dia. Emang apa? Enggak kata bini, abang mau kemana? Enggak, lu aja ambil. Emang apa enggak mau ngambil? Enggak, gua ogah. Gua mau dikasih harta banyak kata dia. Nih gua punya sekampak-kampaknya, 40 hari ditanya belum beres gua kata dia. Apalagi gua punya banyak. Ya. Makanya summalatus alunna yauma idzin begitu bakal ditanya. Makanya yang nemenin apa? Bukan kita nyewa orang buat nemenin kita, bukan. Yang nemenin kita adalah amal kita. Kita sholat ntar ditemenin sama sholat. Ada ular yang mau nyatok kita, ada sholat yang jagain. Kan kuburan gelap katanya, saya belum pernah. Haji Arif mah udah pernah apa belum? Belum pernah. Gelap enggak? Ya Allah ya Rahman, itu lebarnya 70 cm, panjangnya 2 meter. Ditutup. Udah begitu lagi di dalamnya ditaruhin dinding hari. La ilaha illallah. Kita kamar kecil aja kalau mati listrik pengap. Bener. Coba dah kalau mati listrik. Weh, mati listrik. Mana? Bapak lu mana? Weh, bapak lu mana? Weh. Dipegang-pegang, diraba-raba. Baterai mana baterai? Atuh baterai lembek begini. Bukan baterai ini mah. Kata lakinya, bukan baterai ini mah. Gua kata kali baterai. Panjangnya sama. Lelokan sampai segede baterai. Bukan, bininya itu punya baterai yang kecil gitu tuh. Tahu nggak? Baterai yang nyalanya kenceng banget ada tuh, yang kecil segede mana coba? Segede mana? Baterainya segini kan ya, yang nyalanya terang merah jauh banget. Itu bininya punya baterai itu, makanya dipegang kata dia mah kali baterai. Cuma lembek baterainya. Kita mati listrik aja gagap. Betul? Ya Allah, coba bayangin kita udah dibungkus, mana di sininya ditempelin segala kapas, semuanya nih dibungkus 5 lapis, yang 3 lapis, di sono dibuka dibentet doang dikit, kita kata makali dibuka dihadapin ke atas, dicublekin.
kuburan. Ini jangan ngomongin akhirat dah, kejauhan. Kuburan. Makanya saya kalau nurunin orang kadang mikirin, nangis azan itu bukan nangis dia meninggal, bukan. Nangis besok gue begini nih. Kalau ngajanin orang mati, nangis sedih karena muka dikobet doang dikit begitu. Kan diraba-raba biar mukanya kebuka. Padahal mah takut juga, takut digigit. Digigit gimana coba? Wah. Itu kan mukanya dicublekin. Coba bayangin. Udah gitu ditutup sama dinding ari. Ada dinding ari kan pakai papan, ada yang bambu. Udah itu ditindiin. Ibu kalau gelap kemudian dipeluk sama lakinya bilang apa? Sonoan, begitu kan? Kalau gelap mati lampu, kira-kira enak kagak peluk-pelukan? Dari belakang dipeluk sama lakinya, pasti kata ibu sonoan, nyelekem, nyelekem. Bener ya? Ini di dalam kuburan 70 cm kali 2 meter, ditaruhin dinding ari. Ngap enggak? Gelap kagak? Yang nemenin siapa? Amal. Makanya tadi ngamalnya berapa duit? Ayo, berapa duit? Pengen terang kayak gini enggak? Ini di atas cepek nih. Kalau terang begini di atas cepek. Kalau gocap masih enggak terlalu terang begini. Kalau 20 ya sedang dah, bangsa lampu pijar 20. Ceban ngeriep-ngeriep dikit lampunya. Goceng, aduh. Kalau 2000 bagaimana ini? 2000 pantat kunang-kunang. 2000 pantat kunang. Jadi ntar kuburan ada endip-endip. Itu ada kunang-kunang deketin 2000-an kita. Iya, orang buat kita. Ibu kalau main arisan pengen ngasih dikit apa gede? Mau ngasihnya gede apa dikit? Arisan. Pasti main arisan cari yang gede, pang gede-gede. Nah, kenapa? Biar dapatnya gede. Tapi kalau takziah nyelawat pengen gede apa kecil? Takziah nyelawat. Karena kan nyelawat mah nggak pengen dibales dia. Ini gue nyelawat mulu, gue kapan diselawatin? Nggak ada yang mau begitu, nggak ada. Ada nggak yang kepengen gitu lagi nyelawat? Gue nyelawat mulu ini. Kalau orang kondangan mulu, gue kapan mau hajatan? Begitu. Ini orang nyelawat mulu. Ada nggak yang begini? Kapan ini gue diselawatin sama orang? Ya nggak ada. Nah yang dia taruh waktu nyelawat gede apa kecil? Kecil pasti. Karena kata dia nggak balik itu mah. Kalaupun balik juga guanya udah kagak. Tapi kalau arisan gede. Kenapa? Karena bakal balik. Sebenarnya sedekah kita bakal kembali kepada kita. Kalau kita pahami, maka kita segede-gedenya buat sedekah. Karena bakal balik. Karena nanti ditanya, Bu, itu emas dari mana dapatnya? Kemarin Idul Adha korban apa enggak?
Atau kayak orang budeg ditanyanya ini korban apa enggak. Jangan kalung doang gede-gede banget, gelang gede-gede banget, korban kagak, korban apa kagak. Ini mah lebaran haji, pisau doang diasain. Oh sereng, lu ngapain ngasah pisau? Sama beli areng, tusukan sate, emang bakal ada yang bagi lu? Jangan kayak gitu pikirannya. Kapan kita nuntun kambing buat kurban? Karena kan nanti buat kita, bukan buat orang lain. Kita rawatin anak yatim. Di dunianya aja tadi tuh Kiai Arif bilang apa? Enggak ada emaknya, enggak ada babanya, diurusin, kenal. Itu di dunianya. La siyama fil akhirah, apalagi nanti ketika kita di akhirat, di mana akhirat adalah tempat balasan yang sebaik-baik balasan. Kalau kita sayang sama anak yatim, kan Nabi udah janjiin hakada, kayak begini nih, kayak jari telunjuk sama jari tengah berendeng terus sama Nabi. Di mana? Nabi tempatnya di mana? Loh kan Nabi Muhammad di neraka. Di mana tempatnya? Di surga. Sama anak yatim. Kadang ini mama anak yatim suka galak. Mang yatim nih bader banget nih. Gitu anak yatim. Bader banget nih. Ya Allah, ulang tahun yang bukan yatim mah dikirimin undangan, suruh pada datang ulang tahun. Yang yatim kagak diundang. Dia mah diundang, ya membeli hadiahnya dari mana? Paling ntar dikasih sabun, katanya gitu. Bukan yatim diundang, yang yatim kagak diundang. Masya Allah. Padahal ini adanya yatim itu keberuntungan buat kita. Biar kita bisa nambahin amal ibadah kita. Amin ya Rabbal. Bu, ibu berasa capek nggak ngurusin yatim? Kagak ada yang nyaut, paham sama pertanyaan apa kagak? Berasa capek nggak ngurusin yatim? Enggak. Insya Allah. Kapan lagi dan siapa lagi yang bakal ngurusin yatim kalau bukan kita? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang kadang-kadang ngukur kesuksesan tuh dari materi. Padahal mohon maaf, kesuksesan dan kehancuran orang itu ama yatim nih eru apa kagak? Makanya orang-orang sini dengan yatim begitu peduli, orang sukses namanya nih. Kampung sini sukses. Ama yatim kagak eru. Lakinya mau ngasih anak yatim, lu mah bukan mau ngasih yatim, lu pengen lihat emaknya kali lo. Bini begitu kadang-kadang. Padahal mah begini bang, daripada abang nganterin duit ke anak yatim nanti jadi fitnah, mendingan sekalian aja emaknya tikain sama abang. Cakep nggak Pak Haji? Ya Haji Arif begitu, cakep nggak? Cakep, kata Haji Arif, cakep.
kita. Cakep. Kata ibu-ibu, gua potong lu, kata dia. Lah ya iya, yatim peduli nggak kita? Kalau nggak peduli jangan bilang orang sukses. Rumah gede, mobil bagus, yatim di belakang, di depan, di samping kagak keurusan, sampai urusan sekolah pesantrennya putus, dia nggak ngelanjutin gara-gara nggak punya biaya. Tuh orang kaya, kelihatannya doang kaya, padahal orang nggak kaya. Bu, saya alhamdulillah dari saya nggak punya apa-apa tuh dulu di tahun 96, 97 terus saya nggak punya. Tapi ada temen yang nelpon begini, nih kesini nih, gua mau sedekah bagi anak yatim lo. Saya datengin, saya ambil. Ada yang nelpon lagi temen saya yang udah sukses, ini nih ambil nih, saya ambil. Saya bagi-bagi tuh, waktu itu 10.000 sama Indomie sama beras, 10.000 anak yatim. Cuman dalam hati saya ini gue jadi kuli doang ini, kuliin duit teman bagi ke yatim. Pengen sewaktu-waktu gue begitu kayak dia. Pengen gak kayak gitu kira-kira Bu? Ini ibu yang suka pada itu pengen gak begitu? Pengen doang. Pengen korban, pengen doang. Gue juga pengen korban. Tapi pada saat disuruh beli kambing, mana? Masya Allah saya nabung. Dibuktiin waktu itu teman saya belum ngasih duit, nelpon belum. Kita malu nelpon, nanyain malu. Cuman bocah asal pulang haji pada kagak mau pulang. Lu belum pada mau pulang tong. Saya perhatiin kayaknya bocah nungguin duit ini dah kayaknya begitu. Dia meminta, takut, malu, kita belum ngasih. Nih cerita yatim saya dulu Neng, dengerin. Saya bilang sama bini saya, itu duit punya enggak? Ada sih, kata bini saya. Cuman buat beli susu. Anak saya 2 waktu itu, Kasmit sama Aperus. Jaraknya cuman enggak ada setahun. Jadi umur yang pertama 5 bulan bini saya udah bunting lagi. Lah romannya dia ngapa itu bingung. Kalau bini bunting itu jangan bingung, lakinya ada. Ini saya lakinya. Yang dibingungin mak lakinya kagak bunting. Sampai ada orang bilang begini, si Ustadz bininya udah bunting lagi aja. Emang apa lo? Kali kata dia, nama pencarian lagi susah pakai bunting lagi. Lah ya orang lagi ngapa ya? Ada yang kata gini, Ustadz mah bininya kesenggol juga bunting. Kurang ajar lu, gua gampar lu. Bunting. Kata bini saya, ada sih, cuman ini ntar buat kebutuhan susu si kakak gimana. Kata saya, coba nih gue minjem dulu. Saya minjem sama saya. Cuman kan belum recehan 10.000. Saya bawa mau tukarin tuh ke pom bensin Ciledug. Saya mau tukarin duit nih. Pas lewat Gempol ada yang namanya perumahan Kunciran. Saya lewat, manggil tuh ibu-ibu, Ustadz
Saya langsung berhenti karena motor saya waktu itu kan motor Astrea 700 yang bunyinya gitu. Jadi larinya nggak kenceng, dipanggil juga langsung dengan begitu. Motor saya itu. Tahu kan motor itu tuh motor Honda itu yang kalau dibunyiin makin dikit gas makin nggak kedengeran gitu. Lah saya tuh waktu pernah diminta ceramah di Telkom Cengkareng, kagak diterima. Saya naik motor itu nggak diterima, nggak boleh masuk. Ya di situ ada Pak. Akhirnya panitia, Pak Ustadz, ini acara udah mulai dari tadi. Ustadz di mana sih? Lah saya di sini. Kok belum nyampe? Kagak boleh, gua masuk. Di stop karena motornya jelek. Saya diberhentiin, saya berhenti. Mau kemana Pak Ustadz? Saya tahu dia wali murid jar di SD Baitur Rahman. Saya mau ke pom bensin. Entar lewat sini lagi. Iya, karena kan belum ada jalan baru yang pikun itu belum ada. Lewat sini lagi. Iya, saya tungguin sini dah. Ustadz di sana dulu. Saya tukerin duit di pom bensin Ciledug. Buat yatim. Itu yatimnya ada 30 waktu itu. 300.000. Saya balik, dia lagi nungguin. Emang ada apa Bu? Anaknya namanya Indra. Jadi saya manggilnya Bu Indra, anaknya Indra. Kenapa Bu Indra? Ini semalam saya kan akekah adanya Indra. Terus katanya kan rambutnya digunting, ditimbang buat sedekah. Ini saya mau keluarin katanya. Saya mau keluarin. Ustadz kasih anak yatim ke siapa? Ya saya ambil. Sampai di rumah saya buka. Bener isinya 300.000 yang saya minjem sama bini saya. Jadi nggak pakai lama, diganti oleh Allah. Ini pengalaman inilah kemudian memberi semangat buat saya untuk tetap istiqomah ada di jalan Allah. Bikin pesantren juga lah. Saya punya kemampuan apa kalau memang Allah menghendaki mah diganti, dibayar sama Allah. Makanya nggak takut lagi. Jadi kalau ibu punya jangan bingung ngasih anak yatim, jangan bingung. Sedekah jangan bingung, keluarin aja diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak? Ditanya bocah yang nyaut, yakin enggak? Hidup mah kudu yakin. Di tetangga saya aki-aki itu yakinnya kalau dia penyakitan minumnya bodrek. Pala puyeng bodrek. Perut mules bodrek. Sakit gigi bodrek. Ampe keslio bodrek. Aki-aki. Karena memang dia yakinnya kalau belum minum bodrek kagak waras. Iya. Satu hari palanya puyeng sama bininya. Malo, bodrek masih ada. Au. Coba lihat apa? Dilihat sama bininya. Ada nih satu. Mengapa? Bok mari, pala gue puyeng banget. Diambil dibuka tuh bodrek. Pas mau dikasih bininya nanya, udah makan belum minum bodrek? Belum. Ya dulu pagi-pagi minum bodrek belum makan. Akhirnya tuh bodrek ditaruh di atas meja sama airnya. Ngambil makan tuh bininya. Dikasih ke lakinya, makan nih. Habis ngasih makan masuk ke dalam listrik mati. Bet aja. Kan dari luar ke dalam kalau listrik mati jorongan kita. Ngerti nggak jorongan? Pada gelap. Karena gelap
Akhirnya kutangnya talinya nyangkut di handle pintu. Nenek-nenek kan kutangnya kancingnya gede-gede. Yang kutang gede-gede ini nih. Nyangkut di handle pintu, kancingnya pada putus. Takut hilang, diraba-raba sama nenek-nenek, ketemu lempengan ini nih. Udah ketemu, ditaruh sama nenek-nenek di atas meja. Tuh kancing kutang. Kata lakinya, udah makan gua nih, udah sarapan, mana bodreknya? Tuh di atas meja. Bawa kemari apa? Ah, mata gua pada gelap, kata bininya. Aki-aki masuk. Ambil aja dewek. Di mana? Di meja. Aki-aki. Di mana sih? Meja. Di situ ada gelas airnya tuh. Coba raba-raba. Diraba-raba sama dia. Diminum. Keluar tuh aki-aki. Enggak lama lampu menyalap. Dan nenek-nenek, ini bodrek masih ada. Ini bodrek katanya gitu. Aki-aki dari tadi ribut bodrek aja, ini masih ada aja bodrek. Weh, aki-aki, ribut bodrek aja. Udah minum belum bodreknya? Kata aki-aki. Lalu lihat apa, keringat gue udah gobios begini. Kata nenek-nenek, apa yang diminum itu? Nggak taunya bukan bodrek, kancing kutang yang diminum. Tapi karena dia yakin, waras. Buktinya keringatnya sampai gobios di luar. Makanya kalau bini, bu, laki ibu palanya puyeng. Mudah malam minta beliin bodrek, kasih kancing kutang aja. Kalau dia nggak mau diminumin kancing kutang, kasih isi kutangnya. Wow, nih warasnya. Itu karena yakin. Kita ngurusin yatim insya Allah yakin. Insya Allah ya. Dah, nih Tong. Pertanyaan nih. Siapa yang mau duit ini? Ya, kamu mau? Nih maju. Sini maju. Maju. Bisa baca hafal surat apa? Alfil. Alfil artinya apa? Gajah. Gajah. Bener nih? Enggak tahu udah. Kamu nggak yakin gitu? Bener Ratu bilang. Coba. Alfil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sittin. Faja'alahum ka'asfil ma'kul. Sadaqallahul azim. Udah ya. Terus nungguin apa lagi? Ini sayang. Ya. Ada lagi yang mau lagi? Coba anak Putri mana? Putri. Ada yang mau nggak Putri? Putri. Nih bocah Putri mana ada? Sini, maju. Mau nggak?
Mau enggak? Sini maju. Yang putri sini. Nah, begini dong. Kamu hafal surat apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Al-Ma'un hafal enggak? Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Ara'aita Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'alimil miskin fawailul lil musalli allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Buat siapa duitnya? Kasih mama. Mamanya mana? Di luar. Ada yang mau lagi? Yasin, Yasin, ini mah Yasin. Udah terlalu malam, mohon maaf ya. Insya Allah kalau pengen nanti ada kayak tadi lagi, besok undang lagi aja. Ada lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Terkhusus buat para yatim kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan anak yang saleh dan salehah. Kemudian para penggiat peduli yatim terutama dikomandoi oleh para ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibunya pada sehat terus ya. Sabar bimbing yatim. Guru-guru kita dipanjangkan umur, disehatkan badan. DKM masjidnya juga sama. Para alim ulama, orang tua kita, saya lihat kayaknya Pak Amil ya, udah rada sepuh itu ya. Guru kita Kiai Haji Hamdan Sabirin juga mudah-mudahan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Haji Suhada mudah-mudahan juga sama ya. Semua pokoknya diberikan kesehatan oleh Allah. Kita juga sama. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya ghafur. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا مجيب السائلين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.